Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tarkib mengenai isim domir, isim isyarah, kata tanya, dan mubtada khobar. Tolong diperhatikan penjelasan dari saya ya. Isim domir dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut dengan kata ganti. Biasanya kita menyebutnya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah aku, orang kedua adalah kamu, dan orang ketiga adalah dia. Jika di dalam bahasa Arab, orang pertama disebut dengan mutakalim, orang kedua disebut dengan mukhatab, dan orang ketiga disebut dengan ghaib. Mutakalim adalah saya, mukhatab adalah kamu, dan ghaib adalah dia. Ana, anta, huwa. Ana, anti, hiya. Anak-anak, coba perhatikan di bab tarkib halaman 12 di bawah sendiri. Di situ ada penjelasan tentang isim domir munfasil atau kata ganti. Di sana dijelaskan untuk kata ganti laki-laki dan kata ganti perempuan. Kata ganti laki-laki di sebelah kanan, saya, ana, kamu laki-laki adalah anta, dia laki-laki adalah huwa, ana, anta, huwa. Kemudian di sebelah kiri dijelaskan untuk kata ganti perempuan, saya, ana, kamu perempuan anti, dia perempuan hiya, ana, anti, hiya. Contoh isim domir. Ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Ana di sini adalah isim domir. Pembahasan selanjutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah sama dengan kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia, kita biasa mengenal dengan kata ini untuk dekat dan itu untuk jauh. Di dalam bahasa Arab, isim isyarah itu dibedakan dari mu'annas dan mudzakarnya. Teman-teman bisa lihat, mu'annas itu bentuknya untuk jarak dekat itu hadhihi, dan untuk jarak jauh adalah tilka. Untuk mudzakar jarak dekat adalah hadza, untuk mudzakar jarak jauh menggunakan dzalika. Teman-teman, di halaman 13 coba kalian buka, ada contoh hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka. Contoh yang pertama di sebelah kiri, di situ disebutkan hilyah adalah panggilan nama orang perempuan. Di situ contohnya hadhihi hilyatun. Ini adalah hilyah. Sama dengan tilka. Tilka hilyatun, tilka tolibatun. Sama artinya, itu hilyah, itu murid perempuan. Perbedaannya, hadhihi untuk ini dan tilka untuk itu. Sama juga dengan hadza dan dzalika, tapi bedanya kalau hadza untuk mudzakkar dan dzalika untuk mudzakkar. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang kata tanya. Nah, kata tanya di sini sama seperti di bahasa Indonesia, ada 5W1H. Apa bahasa Arabnya? Ma. Apakah? Hal. Siapa? Man. Bagaimana? Kaifa. Min aina. Dari mana? Coba lihat contoh dari percakapan. Ada pertanyaan dan ada jawaban di situ. Kalian baca dan kalian pahami. Di situ kalian akan mengerti bagaimana penggunaan ma, man, hal, dan yang lainnya. Selanjutnya, materi yang kita pelajari adalah mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek.
Sedangkan khobar adalah kata benda yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Perlu digarisbawahi bahwa mubtada dan khobar terdiri dari sama-sama isim. Mubtada yang di depan dan khobar berkedudukan setelah mubtada. Mubtada dulu baru khobar. Anak-anak, coba tolong perhatikan contoh yang sudah tertera di buku kalian masing-masing. Mari kita simak contoh yang pertama. Huwa Faruq. Dia Faruq. Nah, huwa di sini kan berarti dia laki-laki. Faruq adalah isim ajam yang menunjukkan laki-laki. Jadi, di sini apabila mubtada huwa ini laki-laki, mubtada'nya laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki, Faruq. Begitu. Aturan ini sama juga dengan isim dhamir mutakalim perempuan dan isim perempuan. Maksudnya, ketika mubtada berupa muannas, maka khobarnya juga berupa muannas, seperti anti, Ruqayyah. Anti isim dhamir perempuan mutakalim dan Ruqayyah adalah isim dhahir perempuan. Insyaallah dari materi yang tadi saya jelaskan, teman-teman sudah paham. Apabila ada yang belum paham, tolong diputar kembali videonya atau bisa ditanyakan di lain waktu, atau setelah ini kalian bisa tanyakan kepada saya.